Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Dan tentu terus berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Alhamdulillah, saya Samarsya kembali hadir menyapa Anda dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Seperti biasa, telah hadir bersama kita Pak Dr. Sukuman Rusli. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Dok, kita kembali dalam resep ilahi, menghadirkan tuntunan dan resep-resep ilahiyah berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar keseharian kita. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tagline kita, Dok, bicara tentang sehat walafiat, tema kita adalah meraih sehat walafiat di kala berpuasa. Ya. Dan langsung saja, Dok, bicara tentang sehat walafiat ini, apa sih, Dok, sehat walafiat ini? Iya. Terima kasih, Ihsan. Pemirsa TVmu yang kami hormati, kita akan membicarakan tentang sehat walafiat. Sehat walafiat dikala kita tidak berpuasa dan sehat walafiat di saat kita berpuasa. Nah, ini kita bahas. Kita mulai dengan meninjau pengertian sehat walafiat. Sehat walafiat adalah artinya sehat dan sehat. Nah, ini kurang tepat. Jadi yang tepat adalah sehat, benar-benar sehat. Karena afiat itu artinya sehat juga. Sehat juga dengan afiat. Jadi dalam ilmu kedokteran, definisi sehat walafiat ini tergolong istimewa ini. Karena dalam literatur ilmu kedokteran benar sehat afiat itu tidak pernah tersebut itu. Tidak pernah. Nah, kalau ini ada di agama kita itu ada. Yaitu kondisi seseorang, ya, fisik atau somatiknya, psikologik atau kejiwaannya yang sehat, yang berfungsi sesuai dengan ciptaan Allah. Nah, itu artinya afiat itu. Nah, berfungsi. Jadi fisik itu semuanya sehat. Sehat fisik artinya sehat itu fisik tubuh itu tidak cacat, tidak rusak, tidak sakit, berfungsi normal. Nah, kan demikian sesuai dengan ciptaan Allah. Nah, sehat psikologi juga demikian, kejiwaan orang yang sehat. Nah, jadi proses pikirnya berlangsung sehat. Dia tahu mana yang baik, yang tidak, tahu mana yang salah atau yang tidak, gitu. Nah, itu, dan orientasinya juga normal, psikologi. Ada lagi itu sehat sosial. Sehat sosial. Nah, ini sehat pemikiran seseorang, perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, bernegara, berbangsa. Jadi di sini orang sehat sosial sebenarnya dasarnya itu adalah akhlakul karimah sebenarnya. Kalau akhlaknya baik, dia sangat mudah menciptakan sehat sosial untuk dirinya. Betul. Jadi dalam agama kita, sehat sosial itu adalah dalam konteks hablum minan nas. Nah, jadi bagaimana seseorang merumuskan kehidupan dalam jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, wataniyah itu bisa berjalan baik. Itu sehat sosial dia. Sehat spiritual, ini sehat jati diri seseorang dalam membangun dirinya. Jadi ini akan tampak dalam proses pembangunan kepribadiannya. Nah, jadi konteksnya ini hablum minallah. Nah, jadi sehat dalam bidang religiositas. Nah, kalau bagi umat muslim, sehat spiritual ini adalah orang yang beriman. Yang bertakwa kepada Allah. Demikian kisah. Itu pengertian sehat walafiat. Nah, itu kita melihat tadi ada 4 pilar sehat walafiat tadi, Dok, ya. Ada sehat fisik, sehat psikologis, sehat fisik, sehat sosial, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, bicara tentang tujuan meraih sehat walafiat itu apa, Dok? Seperti apa? Wah, ya. Ini penting gitu kan, karena kita dapat mengakomodir 4 Jadi pilar. dari terima kasih, dari definisi tadi kita sudah paham sebenarnya. Ya, kondisi sehat walafiat adalah modal dasar bagi kita dalam menempuh kehidupan. Ya, kalau salah satu aja dari tadi tidak sehat, ya, kita udah bisa pincang dalam mendayungkan kehidupan kita. Nah, itu. Jadi
kondisi yang benar-benar sehat walafiat tadi, sehat fisiknya atau sehat somatiknya atau sehat jasmaninya, sehat psikologik atau sehat psikis atau sehat kejiwaannya. Demikian itu pengertiannya. Sehat sosial dan sehat spiritual itu adalah bangunan jati dirinya dalam untuk kehidupan ya beragama dan kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, itu merupakan modal utama untuk menempuh kehidupan. Nah, kita ya, umat Muslim kan punya filosofis kehidupan mungkin berbeda dengan agama lain. Iya, berbeda. Falsafahnya berbeda. Jadi umat Muslim itu punya dua tipe kehidupan. Kehidupan ukhrawi, kehidupan duniawi. Nah, ukhrawi adalah kehidupan untuk akhirat nanti yang dia tempuh, dia laksanakan selagi dia hidup di dunia ini. Itu kehidupan ukhrawi. Jadi kalau kehidupan di akhirat nanti yang sebenarnya kita kan tidak jelas, kita tahuannya dari tuntunan. Betul. Ya, kalau masuk surga orangnya hidup enak kan, selama-lamanya. Khalidina fiha. Kalau orang kafir masuk neraka selama-lamanya kan demikian. Nah, tapi dalam kehidupan dunia, nah itu penting banget kehidupan ukhrawi itu. Kalau dikaji dalam tuntunan agama kita, itu ada 4 pilar yang penting banget itu. Satu, bidang akidah. Ketauhidan kita, ya, akidah harus murni. Jangan terombang-ambing dengan kepentingan yang lain. Iya. Ini kadang-kadang kita ragu ya, menegakkan akidah ini kita kadang-kadang sulit juga. Kadang-kadang manusia itu dianggap istimewa, hebat, bisa mengatur air hujan turun. Nah, ini kan kelewatan. Padahal manusia ini adalah makhluk lemah. Ya kan demikian. Itu ada poin soal sehat spiritual, itu ada poinnya di sana. Iya. Kalau begitu spiritualnya nggak sehat. Ya, kemudian beribadah yang taat. Nah, ini ibadah mardah, ghairu mardah itu terlaksana dengan baik. Nilai-nilai ibadah terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang sangat penting. Yang ketiga, akhlakul karimah. Nah, ini pilarnya. Berakhlak mulia. Ini orang yang terpuji nih, Kisan. Susah loh mencarinya. Akhlakul karimah itu sebenarnya. Yang keempat, beramal saleh. Nah, beramal saleh ini orang yang bertabur urai ini. Orang yang berkorban untuk kepentingan bersama. Orang yang berkorban untuk kepentingan lingkungan. Nah, itulah. Iya, itu bertabur urai. Pernah saya dengar ya. Nah, kehidupan duniawi juga harus sukses dengan modal kita sehat walafiat. Nah, ini kayaknya Ihsan udah tahu ini kalau duniawi itu udah jelas. Pendidikan kalau bisa tinggi. Ekonomi kalau bisa sukses. Nah, ini ekonomi ini yang menjadi tanda tanya terus ini. Kok sulit bagi bangsa umat Muslim? Kok sulit? Besar, ya. Itu kemudian juga status kesehatan. Yang keempat adalah karir dalam kehidupan sosial. Nah, ini juga harus sukses. Nah, ini sebenarnya seperti kita sebut tadi, Kisan, tertuang dalam Al-Quran. Jadi Al-Qasas 77 itu menunjukkan konsep filosofis kehidupan umat Muslim. Ya, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nafsibaka minad dunya. Raihlah kehidupan ukhrawimu ya, yang merupakan anugerah Allah, dan jangan abaikan kehidupan duniawi. Nah, itu. Nah, ada satu yang ketiga tujuannya. Jadi tadi membangun kehidupan ukhrawi, membangun kehidupan duniawi, gunanya sehat walafiat, tujuannya. Yang ketiga ini mampu menghilangkan, mengobati 4 penyakit. Penyakit apa tuh? Penyakit fisik, penyakit psikologik, penyakit sosial, penyakit spiritual. Baik, dan kita akan bahas 4 penyakit ini. Iya, 4 penyakit. Dan kita ketahui sehat walafiat itu adalah sehat 4 poin tadi dek ya, secara keseluruhan. Dan kita akan kembali pemirsa saja berikut, tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita meraih sehat walafiat di kala berpuasa. Dan tadi kita bicara tentang tujuan meraih sehat walafiat itu adalah 4 poin tadi dok ya. Kita dikatakan sehat walafiat adalah jika 4 pilar sehat itu terpenuhi. Sehat fisik, sehat sosial, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Nah sekarang bagaimana dengan
4 pilar penyakit dok, yaitu yang penyakit tadi, penyakit fisik, penyakit psikologis, penyakit sosial dan spiritual. Silakan. Nah, memang sulit hidup nih Ihsan. Sulit, ya. Mencapai sehat walafiat juga sulit. Nah, kemudian kita selalu digorogotin oleh 4 penyakit. 4 penyakit tadi. Dan 4 penyakit ini tidak gampang ditindaklanjuti, tidak gampang untuk diobati. Dan juga perlu modal besar untuk itu, termasuk modal keuangan. Tentu yang pertama penyakit fisik. Dalam kedokteran disebut penyakit fisik itu penyakit somatik, ya. Bahasa Indonesia penyakit jasmani. Itu penyakit yang menimpa seluruh organ tubuh dan jaringan tubuh. Nah, di organ-organ tubuh yang utama penyangga kehidupan, nah ini manusia takut banget kalau dapat sakit. Nah, jadi otak misalkan, itu penyakit fisiknya apa? Betul. Nah, penyakit fisik itu ya banyak banget. Ada stroke, ya. Ada encephalitis, meningitis, terinfeksi di otak, ada tumor otak, kanker otak. Itu penyakit fisik. Penyakit jantung atau core, itu jantung. Nah, jantung kita tahu perannya adalah sebagai distributor oksigen dan zat gizi. Kalau itu sakit, udah didistribusi terganggu, di ancaman kehidupan. Contohnya itu penyakit jantung koroner, lemah jantung atau gagal jantung. Juga paru. Nah, paru perannya adalah mengambil oksigen, membuang karbon dioksida. Kalau itu sakit, nah orang sesak napas, batuk berkepanjangan. Kemudian hepar atau hati, itu adalah organ untuk memetabolisir zat gizi supaya bisa digunakan oleh tubuh. Nah, itu kalau sakit, kayaknya Ihsan sering dengar ya, ada hepatitis, sirosis, liver kata orang. Liver itu artinya penyakit liver, penyakit hati. Nah, kanker hati misalkan, itu banyak. Ginjal, itu ginjal kronik, harus cuci darah. Nah, itulah penyakit-penyakit fisik. Nah, ini ditakutkan banget oleh umat. Memang demikian. Karena kalau fisik sakit, itu bisa galau semuanya. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa merencanakan hidup lagi, menempuh kehidupan dengan baik. Nah, itu fisik. Nah, kedua itu penyakit kejiwaan, penyakit psikologis atau penyakit psikis. Psikis itu sebenarnya 2 macam. Ada 2 macam. Ya, ada yang disorientasi pemikiran. Nah, dia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang baik, mana yang faktual, dia tidak tahu. Itu contohnya schizofren, psikosis. Nah, tapi ada yang orientasinya masih baik. Nah, dia udah baik dia, tapi dia gelisah melulu, ya. Tidak tenang pemikirannya, ini penyakit perasaan. Nah, itu banyak, stres, ansietas, depresi. Nah, itu penyakit kejiwaan. Selanjutnya ada penyakit sosial. Nah, ini penyakit sosial ini dampaknya terhadap orang lain. Nah, orang yang berpenyakit sosial dia tidak tahu bahwa dia sedang sakit. Dampaknya ke orang lain. Iya. Nggak tahu lagi sakit. Jadi orang berpenyakit sosial dampaknya ke orang lain, ke lingkungan, juga ke negara. Termasuk negara dok. Ya, karena penyakit sosial apa? Orang tidak bisa dikendalikan sifat pelakunya. Kan demikian. Korupsi itu kan ada penyakit sosial. Rampok itu penyakit sosial. Merampas itu penyakit sosial. Kan demikian. Nah, penyakit spiritual itu mirip, sama dengan penyakit sosial. Bedanya hanya sedikit itu sama. Jadi penyakit sosial dan penyakit spiritual itu umumnya bersamaan. Nah, bersamaan. Dia orang penyakit spiritual dia juga tidak tahu bahwa dirinya sakit. Yang tahu orang lain. Si Anu itu tidak pernah sholat. Kalau sehat secara spiritual artinya orientasinya kebaikan semuanya. Kebaikan, kebenaran, ikut dengan tuntunan. Jadi kalau orang sakit penyakit spiritual, dia tidak patuh pada tuntunan. Termasuk tuntunan yang hakiki untuk kehidupannya. Nah, ini tuntunan agama kita. Juga tuntunan negara. Dia melanggar melulu. Nah, itulah kesan penyakit-penyakit ya yang ada. 4 penyakit tadi dok ya. Nah, kalau ikhtiar meraih sehat walafiat ini dok, untuk dalam konteks Ramadan ini resep ilahinya juga nih dok. Iya. Benar, dok. Nah, di sini mungkin secara ringkas Ihsan kita sebutkan ada 5 yang penting ya untuk bagaimana kita meraih sehat walafiat itu. Memang yang pertama tetap yang seperti dulu Ihsan, yaitu menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Nilai ibadah. Itu sangat penting. Yang kedua adalah ini untuk fisik tubuh nih.
asupan gizi seimbang. Nah, Gizi yang ketiga adalah berbuat baik terhadap diri sendiri. Nah, ini penting banget ini. Itu jadi poinnya Dok ya. Ya, yang keempat membangun budaya hidup bersih, toharah, suci. Nah, yang kelima ini mematuhi program kesehatan untuk diri. Nah, ini 5 ini harus dilaksanakan sebenarnya. Nah, Ihsan, menerapkan nilai-nilai ibadah itu sangat penting sebenarnya. Ibadah kan kita tahu adalah kegiatan melaksanakan seluruh perintah dan petunjuk Allah, ya, menghindari seluruh larangannya dan selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan, kan itu ibadah. Betul. Nah, ibadah kita tahu sekarang ibadah tuh yang sangat signifikan efeknya adalah itu menuntun pemikiran. Menuntun pemikiran. Iya, dia berpikir baik, berpikir benar, ibadah yang membangun. Sholat itu menuntun pemikiran lebih dulu. Orang sholat takut loh berbuat salah. Betul. Takut dia melanggar. Puasa juga demikian, ya. Menuntun. Puasa malah sangat ketat itu. Orang yang seenaknya hidupnya, ya, dikendalikan hawa nafsu, puasanya batal. Betul. Menuntut pemikiran tadi. Itulah prinsip dari menerapkan nilai-nilai ibadah. Nah, ada satu lagi, jangan lupa nih. Baik. Dalam rangka menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan harus diiringi dengan doa. Doa. Nah, ini paling penting. Ciri khas bagi umat Muslim. Nah, doa ini juga ada syaratnya ini. Ya, coba kita lihat doa yang meminta sehat walafiat itu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, wahai Tuhanku, berilah aku keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, hindari kami dari sisaan neraka jahanam. Keselamatan dunia, keselamatan di akhirat, itu kan sehat walafiat ukhrawi dan duniawi. Benar-benar. Nah, dalam agama kita jangan lupa satu lagi, ya, adda'i bila amalin karami bila watadin. Berdoa tanpa usaha ibarat memanah tanpa busur. Sia-sia dah. Anak panah sudah ada, busur tiada. Apa daya orang yang memanah. Jadi kita tidak bisa menampung saja berkepanjangan tanpa usaha. Harus diselaraskan dengan ikhtiar kita. Yang tadi itu titah Sayyidina Ali. Itu prinsip katanya. Jadi kita berusaha menempuh kehidupan, mencapai kesuksesan kehidupan, ikrarkan, panjatkan doa mustajab, kita berusaha untuk meraihnya. Insya Allah. Ya, baik Dok, kita tahan sejenak. Tadi kita poinnya bicara tentang menerapkan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan. Dan kita akan lanjutkan saja dari berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali dalam Resep Ilahi dengan tema kita meraih sehat walafiat di kala berpuasa, dan kita lanjutkan ini Dok. Tadi Resep Ilahi yang pertama kaitan dengan poin ibadah Dok ya, dan yang kedua itu upaya meraih sehat walafiat itu dengan asupan seimbang gizi halal dan Iya, tayyiban. benar. Ini asupan gizi seimbang nih Dok, ini tentu poin penting ya Dok ya. Poin apa saja yang bicara tentang asupan gizi seimbang nih Dok? Iya, terima kasih Ihsan. Gizi seimbang itu bahan makanan, menu makanan harus seimbang. Demikian, tidak boleh hanya satu macam saja yang dikonsumsi. Seimbang dia. Seimbang karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral dan air, kan demikian. Seimbang. Juga seimbang jumlahnya, kuantitasnya. Dan juga seimbang jadwal konsumsinya. Itu artinya seimbang. Nah, unsur gizi yang utama itu ada 6 ya. Yang pertama kita dulu kan itu air. Nah, air dulu kan begitu. Betul. Nah, kalau mengisi perut minum dulu kan begitu. Betul. Nah, ini dulu ini penting ya. Nah, itu air, itu mutlak tuh. Yang kedua itu karbohidrat. Karbohidrat itu gunanya adalah sumber energi, tenaga. Nah, orang tidak bisa bergerak loh kalau karbohidrat kurang. Dan itu tinggi, itu 65-70% itu dari makanan. Protein, ini unsur utama protein itu nanti asam amino namanya. Asam amino itu 2, esensial, non esensial. Esensial sangat dibutuhkan tubuh tapi harus dari makanan. Kalau non esensial itu bisa dibentuk oleh tubuh sendiri. Diproduksi oleh tubuh sendiri. Itu gunanya untuk pertumbuhan, mengganti sel tubuh, jaringan tubuh yang rusak. Nah, supaya awet kehidupan fisiknya ke depan, itu harus tinggi protein.
Nah, lemak itu gliserol dan asam lemak itu zat gizinya. Gizi. Itu fungsinya hampir sama dengan protein, juga sumber energi. Nah, banyak bahan hormon, enzim itu dan dasarnya adalah lemak tadi. Vitamin kita udah kenal. Vitamin itu menjaga keseimbangan fisiologis tubuh. Vitamin A sangat penting untuk mata, vitamin D sangat penting untuk tulang dan gigi. Vitamin C ini adalah untuk kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh. Nah, ini orang wabah kemarin tuh disuruh minum vitamin C banyak-banyak kan demikian. Vitamin B juga untuk fungsi fisiologis tubuh. Nah, itu tuh vitamin. Mineral. Nah, mineralnya orang kurang mengkaji ini. Mineral itu penting untuk tubuh. Ada ferrum, Fe itu untuk penambah darah. Ada zinc untuk imunitas. Ada kalium untuk kerja otot. Natrium juga untuk fisiologis tubuh. Nah, dalam air mineral yang diproduk perusahaan-perusahaan sekarang, itu ada mineral-mineral itu di dalam. Nah, itu kayaknya Ihsan sering minum kali ya. Nah, air mineral disebut air mineral, ada mineral di dalamnya. Nah, itu kecanggihan teknologi. Air murni bisa dicampur dengan mineral. Nah, itu zat-zat gizi. Itu gizi halalan thayyiban yang harus disediakan. Halal artinya dibolehkan. Ya, yang tidak bolehkan itu jelas banget itu. Bangkai, darah, babi dan hewan yang penyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Itu haram. Nah, Thayyib udah jelas, sudah sering kita sebut, bermanfaat untuk tubuh dan tidak berbahaya untuk tubuh. Nah, itu gizi-gizi untuk halalan thayyiban. Baik, yang berkaitan dengan ini dok, tadi yang berbuat baik terhadap diri sendiri itu seperti apa dok? Itu selalu kita kemukakan Ihsan, karena zaman sekarang orang keinginan pola makannya itu pemenuhan asupan gizinya sesuai dengan selera. Akhirnya ada yang kecanduan. Nah, kecanduan inilah ini tidak berbuat baik terhadap dirinya. Nah, ini tidak usah kita ulang lagi, orang udah tahu. Ya, narkoba kecanduan, alkohol kecanduan, rokok kecanduan, ya. Wa may yaqtarif hasanatan nazzalahu fiha husna innallaha ghafurur syukur. Nah, itu artinya dan barang siapa mengerjakan kebaikan, Allah akan menambah kebaikan untuk dirinya. Nah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Nah, itu artinya. Ya, berbaiklah untuk diri sendiri, kan demikian. Baik. Itu membangun budaya hidup bersih, kan. Ini termasuk sehat sosial tadi dok. Ini Islam kan punya dua keunggulan nih, yang namanya toharah. Wudhu dan mandi. Nah, itu di samping itu Islam sangat luas pengertiannya. Bersih dan suci itu bukan sekadar fisik, juga jiwa. Jiwa juga. Nah, harus demikian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Akibatnya dalam ilmu kedokteran, ya, bersih, budaya hidup bersih itu ada 4 kriteria. Satu, bersih dari segala kotoran. Nah, tidak peduli kotorannya apa saja. Harus bersih di situ. Suci dari segala najis dan juga hadas. Nah, yang ketiga adalah steril dari segala mikroorganisme yang infeksius. Ini sumber penyakit infeksi. Yang keempat ini, yang penting jangan dilupa ada orang, taubat dari segala dosa. Ada poin ini di sini deh, spiritual di sini. Ya, itulah sehat walafiat. Nah, yang terakhir, untuk upaya meraih sehat walafiat, patuhilah program kesehatan dalam kehidupan. Kalau yang digunakan itu program pencegahan kalau kita belum sakit, program pengobatan kalau kita telah sakit, program rehabilitasi apabila telah cacat, program edukasi bila belum paham masalah kesehatan. Itu harus ditempuh. Nah, sekarang yang ada secara reguler dilaksanakan oleh dunia kedokteran hanya evaluasi, monitoring atau MONEF untuk kesehatan fisik. Jadi ada program general check up. Itu fisik, Itu fisik. Nah, psikologi
mungkin ada akhir sekali. Tapi kalau sosial spiritual belum ada. Belum ada. Dok, ya. Ya, Ihsan. penting kita bangun. Ya, mudah-mudahan ya Insya Allah. umat Muhammadiyah memahami benar ya, gizi sehat walafiat. Mari kita raih ya Insya Allah. status diri kita yang sehat walafiat. Insyaallah. Baik, terima kasih Dok ya. Ya. Ikhtiar meraih sehat walafiat tentu dalam konteks kita berpuasa, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan sehat walafiat, jadi sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat spiritual. Terima kasih Dok atas Ya. waktu dan pemaparannya, dan pemirsa, demikianlah resep ilahi kali ini dengan tema kita meraih sehat walafiat di kala berpuasa. Akhir kata, saya Samarsyah, Dr. Sukeman Nusli, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, nasallallahu fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Ihsan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.